Ya, jadi thank you buat Bapak Ibu yang udah nulis texting ya dari material pertama kita, overview tentang Islam. Dan Bapak Ibu berkenalan dengan sebenarnya cerita sirah nabawiyah ya, sejarah Nabi itu yang banyak yang pertama itu, dan beberapa ayat Quran yang cukup sentral, tetapi juga ayat Quran yang punya ciri khas tertentu ya, seperti ayat pedang atau ayat-ayat yang justru lebih toleran atau pluralis. Dan juga eh, bagian-bagian yang memberikan tautan yang mungkin justru buat orang Kristen kebanyakan dirasakan sangat aneh. Ya, misalnya tentang Parakletos dan tentang Legend of Bahira ya, itu selalu di setiap kali kuliah awal begitu mencerna materi yang itu, biasanya perhatian itu tertuju ke arah seperti tautan kepada kekristenan itu ya, karena di dalam komunitas Kristen tafsir yang semacam itu eh, tidak biasa begitu ya, dan bahkan tidak diakui ya. Jadi langsung menarik perhatian. Nah, pertanyaan yang muncul di texting ya, yang cukup basic ya, adalah pertanyaan soal apakah tafsir itu bergeser atau tidak, begitu ya. Nah, ini pertanyaan yang waktu muncul di texting dan ditanyakan jadi menarik perhatian saya ya, karena hal semacam itu berarti kalau sampai ditanyakan tidak ini ya, tidak apa, tidak mudah dijawab ya, sehingga menjadi pertanyaan, begitu ya, apakah tafsir itu sebenarnya cenderung statis dari zaman dulu sampai sekarang sama, atau sebenarnya ada pergeseran ya. Nah, sesungguhnya yang terjadi adalah tafsir itu selalu bergeser ya. Nah, cuma yang terjadi adalah kalau kita itu muncul dari tradisi tertentu ya, kita merasakan bahwa tafsir kita itu cocok dengan tradisi kita. Ya, misalnya ya, kalau Bapak Ibu dari tradisi reform gitu ya. Nah, sering sekali Bapak Ibu merasa ya kekristenan yang benar dan yang ada ya tradisi reform, apalagi yang lain begitu ya. Tapi kalau kita mau runut chronological dan historical ya, sebenarnya 1500 tahun pertama yang ada Catholicism, ya kan? Dan gereja itu hidup dengan tradisi itu ya selama ribuan tahun ya. Tetapi Luther dan Calvin memang ya menyajikan satu lekukan ya di dalam perjalanan sejarah tafsir kita, sehingga kita merasakan hal-hal yang dikatakan oleh Luther dan Calvin itu sebagai hal yang memang apa adanya. Karena kita kalau datang dari tradisi Protestan yang mewarisi tafsir reformasi akan beranggapan seperti itu. Ya, tapi itu sebenarnya abad ke-16 itu menghasilkan pergeseran tafsir gitu. Ya, kalau kita bayangkan zaman sekarang ada gereja yang berusaha menjual surat penghapusan dosa begitu ya, pasti akan dikutuki ya oleh semua gereja yang lain ya. Jadi hal semacam itu yang di dalam zamannya Luther dianggap normal dan biasa, zaman sekarang nggak bisa lagi. Ya, itu tanda ada pergeseran tafsir sebenarnya begitu ya. Nah, di dalam zaman perjanjian lama ke perjanjian baru juga ada pergeseran tafsir itu sebenarnya. Begitu ya, tapi kita memang membaca kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu di dalam tradisi tertentu juga ya, tergantung tradisi kita masing-masing, sehingga memaknai itu juga dengan hal-hal yang tertentu ya. Misalnya soal Parakletos itu ya yang menarik perhatian Bapak Ibu ya. Kan sebenarnya tafsirnya juga tidak eksplisit ya, bahwa kalau Parakletos yang disebutkan oleh Yohanes itu nanti dipenuhinya di Kisah Para Rasul ya, di dalam peristiwa turunnya Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Dan itu kalau kita estimasi ya waktu penulisan, Lukas walaupun cukup late ya dibanding Injil-Injil yang lain ya, biasanya sih teori yang berlaku umum ya di kalangan Bible scholars itu Markus yang ditulis paling awal, lalu Matius, terus Lukas, terus Yohanes yang agak akhir ya. Termasuk kitab Wahyu itu diperdebatkan ya, Yohanes yang mana yang menulis kitab Wahyu, tapi yang jelas itu Yohanes ya. Cuman Yohanes itu nama yang cukup umum ya. Apakah dia bishop yang berpengaruh atau dia Yohanes Rasul, itu bisa banyak pendapat ya. Tapi komunitas Yohanes itu jadi cukup akhir ya, sehingga Injilnya juga biasanya diestimasi cukup terakhir. Jadi kalau kisah Parakletos itu ditulisnya di kitab Yohanes ya, yang mungkin lebih late daripada tulisannya Lukas, yang termasuk Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, tidak mungkin juga ya bagi Lukas waktu di Kisah Para Rasul itu merespons dan bilang ya bahwa
inilah penggenapan dari janji Parakletos yang dikatakan oleh Yesus. Begitu ya. Sehingga dari segi biblika, kalau estimasi teoritisnya itu benar ya, juga jadi nggak masuk akal ya kalau tiba-tiba terus jadi eksplisit begitu ya. Nah, sehingga tafsir itu memang mengkoneksikan berbagai hal ya, berbagai alusi begitu ya, yang dimaknai di dalam satu trajektori sejarah tertentu sebagai punya signifikansi tertentu ya. Kalau Bapak Ibu lihat juga di kitab Yesaya misalnya kan ditulis ada seorang perempuan muda yang dia akan melahirkan ya. Tapi apakah itu ditulis virgin begitu ya? Lalu apakah harus dimaknai perawan Maria begitu ya? Penulis-penulis Perjanjian Baru mengimani itu ya, karena melihat ada interkoneksi itu ya antara yang dituliskan Yesaya dengan Perjanjian Baru ya. Tetapi itu sendiri ya sebenarnya sudah merefleksikan semacam pergeseran tafsir. Ya, ada satu profesor di UK ya, namanya Francis Watson ya. Dia bilang begini. Di dalam kumpulan kanon Yudaisme ya, itu tanah ya, Torah, Nevi'im dan Ketubim ya, Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab-kitab tulisan ya, writings ya, kitab hikmat dan lain sebagainya. Itu konstelasi semacam itu ya. Pusatnya apa? Pusatnya itu Torah. Ya, dan di dalam pemikiran Yudaisme yang standar, yang tradisional, kitab nabi-nabi dan kitab tulisan-tulisan yang lebih akhir itu semacam komentari ya dan menjelaskan Taurat. Ya, sehingga buat Yudaisme dan mungkin juga varian-variannya Farisi, Saduki dan lain sebagainya, menghidupi Taurat itulah yang utama ya di dalam ekspresi keimanan seseorang ya. Dan terutama apalagi sampai tahun 70 AD di Yerusalem masih ada Bait Allah begitu ya. Yang merepresentasikannya berbagai ritual yang di Perjanjian Lama masih dilakukan juga begitu. Nah, tetapi apa efeknya ya? Begitu misalnya penulis-penulis Perjanjian Baru itu menyelipkan Perjanjian Baru itu ke dalam kanon yang kita warisi sekarang. Efeknya apa? Itu sebenarnya terjadi semacam pergeseran tektonik gitu di situ ya. Karena kitab nabi-nabi dan kitab tulisan-tulisan yang tadinya berfungsinya menjadi semacam komentari ya untuk kitab Taurat yang sentral buat Yudaisme. Sekarang kitab nabi-nabi dan kitab tulisan-tulisan hikmat itu ya menunjuknya kepada janji Mesias yang dipenuhi di Perjanjian Baru. Ya, jadi konstelasi itu tuh berubah ya. Jadi bukan cuma sekedar ketambahan kitab ya, tapi sebenarnya seluruh pola tafsir itu juga jadi berubah ya. Apalagi misalnya Paulus ya di dalam 2 Korintus itu menulis ya bahwa pelayanan yang dilakukan Musa itu ya memudar ya, karena begitu Musa turun dari gunung wajahnya yang bercahaya itu kehilangan cahayanya ya, makanya dia menutupi kepalanya ya karena takut terlihat oleh orang Israel ya. Padahal kalau kita lihat di kitab PL-nya nggak ada tuh tulisan semacam itu ya, tetapi Paulus itu memberikan pemaknaan yang baru bahwa perjanjian yang lama itu memudar karena pelayanan Musa itu bukannya tidak signifikan ya, tetapi akan pudar. Kenapa? Karena Mesias itu sudah datang dan perjanjian baru itu sudah mulai. Begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca teks-teks kita saja ya, itu terlihat ya ada pergeseran-pergeseran tafsir. Kalau kita baca sejarah terlihat juga ada pergeseran-pergeseran tafsir ya. Kalau kita baca teks-teks early church fathers ya di bawah abad ke-4 gitu ya misalnya ya, sebelum terjadi konsolidasi misalnya ya, konsili Nicea Konstantinopel misalnya ya, maka deskripsi dan artikulasi tentang Tritunggal itu mungkin tidak sejelas dan se-crispy ya, setelah ada kredo-kredo yang kita warisi ya setelah konsili itu begitu ya. Sehingga di situ juga ya ada konsolidasi pemahaman teologis sebenarnya. Jadi sebelum abad ke-4, sesudah abad ke-4 ada pergeseran ya. Nanti sebenarnya juga abad ke-10 ya dan ke-11 ada pergeseran penting juga. Tapi kita yang Protestan sering nggak menyadari pada saat itulah gereja timur dan gereja barat itu pecah. Karena aspek-aspek doktrinal soal perjamuan kudus dan sebagainya. Jadi ada tafsir-tafsir tertentu juga yang mengakibatkan perdebatan sangat keras dan gereja timur dan barat itu pecah.
Tapi gereja Protestan kebanyakan mewarisinya dari gereja Barat di Roma. Jadi kita nggak menyadari perpecahan yang itu abad ke-10-11 itu sebagai hal yang signifikan lagi, kecuali kita tuh berdialog dan berusaha memahami teman-teman dari gereja Ortodoks Timur. Ya. Nah, terus tentu yang kita warisi dengan sangat kental ya tradisi reformasi ya dari abad ke-16 ya. Tapi nah ini mungkin juga semacam handicapnya orang reform ya, kalau kita mau bilang dengan hati-hati ya. Orang reform sering merasa sejarah gereja itu mulainya di abad ke-16 dan sudah gitu ya. Padahal sejarah gereja ya jauh sebelum itu ada sejarah gereja ya. Jadi kalau belajar sejarah gerejanya kurang luas ya, nanti itu sering punya pemandangan yang terlampau sempit ya. Sejarah gereja yang 2000 tahun itu dilihatnya cuma 500 tahun gitu misalnya ya. Jadi kadang-kadang berdialog ya dan berusaha memahami tradisi yang lain itu akan memaksa kita membuka wawasan ya. Dan kebetulan di kuliah kita ini kita terpaksa menyeberang lebih jauh ya, bukan cuman kepada tradisi-tradisi Kristiani, tetapi juga di dalam tradisi Islam begitu ya. Dan ini seringkali juga benturan itu ya atau friksi pemikiran itu yang memaksa kita membuka wawasan itu lebih kuat lagi gitu ya. Nah, jadi pertanyaan yang apakah tafsir bergeser itu cukup mudah dijawab ya, karena kalau kita baca teks maupun lihat sejarah, tafsir itu memang selalu bergeser. Cuman kadang-kadang kita punya persepsi tafsir itu statis, padahal nggak pernah statis ya. Lalu pertanyaan kedua yang muncul di beberapa texting mungkin lebih sulit dijawab ya. Jadi sikapnya menghadapi perbedaan itu seperti apa? Ya, apalagi kalau tafsir itu bergeser ya, apalagi kalau setiap kelompok punya gradasi tafsir tertentu begitu ya. Dan pertengkaran keagamaan kan terjadinya bukan cuma dalam ranah agama yang berbeda ya. Bahkan agama yang dilihat bersaudara mungkin dari rumpun yang sama itu juga bertengkarnya mungkin kadang lebih hebat ya. Karena mungkin adik kakak dari keluarga yang sama itu kalau berantem bisa pukul-pukulan ya. Kalau sama orang lain di luar keluarga sopan santun ya, karena kan kita harus sopan ya sama orang luar ya. Tapi kalau kakak sendiri saya pukul aja dia gitu misalnya ya. Kok dia nggak ngerti ya doktrin yang benar gitu ya, dasar sesat begitu ya misalnya ya. Nah jadi kadang perbedaan itu ya baik yang melibatkan agama yang lain atau justru rumpun yang lebih dekat tetap sulit ya kita navigasi. Nah ini pertanyaan yang penting ya. Tapi saya juga tidak ingin merusak experience belajar Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh pingin gantung aja pertanyaan ini ya. Kalau Bapak Ibu nanti menelusuri kuliah ini sampai akhir, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini lebih baik ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang udah ikut kelas apologetika ya, mungkin menghadapi semacam turbulensi perasaan yang sama ya. Karena juga di kelas apologetika kita belajar hal-hal pemahaman pemikiran yang berseberangan ya. Terus ide-ide tentang integrasi, pertanyaan soal apakah bisa diintegrasikan atau tidak juga bertebaran ya. Nah, jangan-jangan karena udah lulus kelas apologetika, Bapak Ibu teman-teman ini punya ya usulan yang bisa produktif buat kita ya. Nah, silakan nih kalau ada usulan-usulan. Yang udah lulus apologetika tuh ada Pak Steven, Pak Stanley, Pak Ricky sama Bu Lisda. Jadi gimana menyikapi perbedaan? Ya, Bu Lisda langsung ini ya, emotikon nangis. Menyikapi perbedaan dengan menangis lah katanya. Ada komentarnya Bu Lisda? Gimana usulannya Bu? Pas, Pak. Hah, apa? Skip ya? Pas. Pak Steven kayaknya punya usulan-usulan Pak. Saya kutip, suara saya terdengar Pak? Terdengar. Saya kutip sedikit dari video yang tadi yang tugas kita nonton aku menyembah kepada Tuhanku dan kamu menyembah kepada Tuhanmu, agamaku, agamamu, agamamu. Mungkin itu lebih bisa untuk kita lakukan gitu Pak. Oh oke, itu mengutip ayat Quran tuh ya, Al-Kafirun ya. Jadi tampaknya ayat itu cukup operasional ya dan bisa diterapkan ya, gitu usulannya Pak Steven ya. Sangat Islami sekali. Pak Stanley mungkin ada usulannya Pak. Kalau saya sih Pak, belajar dari yang
kelas apologetik mungkin biarkan seperti rel kereta api ya Pak ya. Dua tapi tetap berjalan bersama aja gitu. Dan nggak usah ada kayak ya pertentangan gitu sih. Mungkin kayak buat texting gitu menolong sih Pak untuk kita lebih dalam ke pemikiran orang lain gitu. Tanpa adanya intervensi dari pikiran kita sendiri. Walaupun kita pasti punya nilai-nilai yang dipengaruhi gitu, entah dari latar belakang atau apapun yang pernah kita lalui. Itu sih Pak. Ya, ini paralel nih sama seperti Pak Steven ya, dan Bu Tiurma di kolom chat juga bilang gitu ya, agree not to agree aja katanya ya. Jadi ini juga semacam approach yang cenderung memperlakukan paralel ya. Nah, jadi kalau itu usulan dominannya ya, pertanyaannya adalah berarti encountering ya dengan pihak yang berbeda ya, itu apakah tidak menghasilkan transformasi sama sekali? Ya, baik untuk pihak itu maupun untuk kita. Ya, jadi dengan kata lain ya, kalau pendekatannya paralel ya, dengan kata lain nggak ada gunanya lah ya kita berinteraksi gitu ya. Atau mungkin juga nggak ada gunanya lah belajar di kelas ini begitu ya. Ngapain berpetualang ya? Kita masih banyak tugas lain yang lebih penting gitu misalnya ya, yang lebih sentral di core keimanan kita gitu misalnya. Gimana menurut Bapak Ibu? Pak, ini saya jawab personal ya Pak. Jadi bukan dengan jawaban ilmiah atau gimana, tapi lebih karena maksudnya karena kan pertanyaan, jadinya saya membacanya secara personal gitu. Maksudnya kenapa saya akhirnya maksudnya mau belajar Islamologi kalau dengan persepsi paralel gitu ya, signifikansinya apa, lebih seperti biar tahu aja gimana menempatkan diri di tengah-tengah konteks yang memang tak terhindarkan kita ada di tengah-tengah kaum muslim gitu. Itu aja sih sederhananya. Itu kalau pribadinya saya kalau mikir masalah fungsi atau manfaat dari ilmunya sendiri sih jujur kurang mengerti ya. Mungkin lebih biar tahu boundaries aja gitu. Biar tahu boundaries dan tahu mempertanggungjawabkan iman juga gitu. Dan kalau ada yang memiliki keyakinan yang berbeda, ya itu sih. Oke, ya itu satu purpose juga ya yang dilihat supaya tahu boundaries ya. Jadi mungkin selama ini boundariesnya ada di mana, kalau nggak belajar mungkin kita nggak tahu gitu ya. Pertanyaannya tentu adalah nanti gimana ya kalau di dalam experience journey. Ini kayaknya Bu Militia disconnect ya. Di saya frozen, benar nggak? Iya ya, ya mungkin disconnect. Padahal mungkin tadi masih ada komentarnya. Nanti kalau connect lagi kita tanya ya, apakah tadi itu masih ada komentarnya lagi. Nah kalau jawabannya itu ya, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kalau selama journey itu tahu-tahu yang kita alami ternyata boundaries kita itu makin poros ya, makin berlubang daripada makin keras dan makin sempit. Ya sebenarnya lebar atau sempit boundaries kita tergantung kita juga yang setnya sih ya. Mau se hospitable apa ya buat pihak yang kita anggap berbeda begitu ya. Nah tapi kalau di dalam perjalanan itu ternyata boundaries yang tadinya kita pikir mau kita jaga itu ternyata makin luas karena horizon kita makin tambah gitu ya. Apakah itu terasa sebagai sesuatu yang mengancam atau sesuatu anugerah ya yang menguntungkan gitu misalnya. Ya kalau projectnya adalah setting up boundaries ya. Nah itu pertanyaannya sih. Nggak mesti dijawab hari ini ya karena perjalanan kita masih panjang. Nanti di akhir kuliah ini kita masih bisa lagi ya mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mungkin Bapak Ibu punya banyak ide lain lagi ya yang bisa dikatakan. Nah Bu Militia udah gabung lagi nih dengan kita. Bu tadi disconnect ya Bu ya? Iya maaf Pak, ini jaringan di tempat saya kurang baik sekali. Mungkin karena hujan juga. Jadi dari tadi tuh agak Iya. nge-lag, putus-putus. Tapi tadi komentarnya terputus Bu. Apakah ada lagi Bu yang ingin disampaikan tadi? Pengen tahu boundaries ya? Oh iya, berarti sampai di sana ya tadi kedengerannya. Iya sih sebenarnya itu aja. Jadi memang tujuannya biar tahu harus menyikapi seperti apa, dan sebenarnya boundaries itu nggak semata-mata punya implikasi negatif ya. Kan kesannya kalau ngomong boundaries kesannya kita tuh udah
membatasi diri dan seolah-olah tidak mau membuka ruang interaksi gitu. Sebenarnya justru maksudnya ada apa ya, pemaknaan yang boundaries justru ada sisi positifnya gitu. Maksudnya justru kita makin bisa menghargai gitu, menghargai posisi mereka seperti apa, dan dengan boundaries itu kita bisa lebih tahu menempatkan diri. Jadi bagi saya boundaries itu nggak semata-mata jadi apa ya, punya sifat yang negatif gitu. Justru lebih bisa menghargai kalau buat saya gitu. Itu aja sih Pak. Thank you. Ya, ini memang pertanyaan-pertanyaan sulit ya untuk membuka diskusi pertemuan pertama kita ya. Jadi saya juga nggak expect kita bisa menjawab semua pertanyaannya sampai tuntas ya, karena ini juga pertanyaan puluhan, ratusan, ribuan tahun yang terus-menerus harus berusaha kita jawab ya. Ada teolog ya yang bilang kalau kita mau bisa bersikap ya, maka yang kita lakukan itu berakar yang kuat. Kalau akarnya kuat, mungkin boundaries itu bisa lebih poros dan interaksi itu bisa lebih bebas, begitu ya. Nah, tentu itu opini yang lebih lain ya, karena opini soal boundaries itu juga cukup umum ya. Ya, misalnya kalau di Alkitab ya, kalau kita nggak terlalu langsung memandang negatif Farisi ya, Farisi beroperasi dengan boundaries ya, karena buat Yudaisme, hal-hal yang ada secara doktrinal dan pemahaman teologis itu harus secara konkret juga dilakukan di dalam kehidupan ya. Sehingga sangat penting ya kita tahu bagaimana melakukannya di dalam kehidupan. Ya, dan lalu praktek-praktek itu menjadi identity kita. Begitu ya, sehingga kalau ada aturan makanan tertentu, aturan untuk hari Sabat dan lain sebagainya ya, maka itulah identitas kita dan kita bisa saling menghormati di dalam boundaries itu ya, kurang lebih seperti itu ya kalau kita nggak berpandangan negatif terhadap Farisi dari awal ya. Dan kalau kita lihat Matius maupun Yesus berinteraksi dengan Farisi, seringnya pakai argumen yang dipahami oleh Farisi juga ya sebenarnya ya, dari PL ya, dari berbagai tafsir ya, dari rabi-rabi Farisi juga begitu ya. Jadi walaupun kesannya buat pembaca modern Matius itu sangat keras ya terhadap Farisi ya, dipanggil ular beludak ya dan sebagainya begitu ya. Tetapi sebenarnya dari gaya berinteraksi Matius itu sangat Yahudi begitu ya, dan Yesus yang digambarkan Matius itu sering sekali pakai argumentasi Yahudi juga begitu ya. Which is kalau orang menyadari hal itu sebenarnya sangat friendly juga ya terhadap pihak yang dikomentari begitu ya. Nah, jadi argumen boundaries itu untuk supaya bisa tahu dan saling menghormati itu juga hal yang cukup umum ya. Walaupun ada teolog yang lain yang bilang ya kita kalau mau tahu sikap yang lebih teguh, lebih concern ke akar, jangan obsesinya ke boundaries gitu ya. Nah ini dua cara berpikir ya, mungkin ada yang lebih cocok ke style tertentu, ada yang lebih cocok ke style yang lain ya. Mungkin kalau kelompok reform dan doktrinal begitu ya, maka mungkin lebih cocok lihat bahwa ada teologi sistematika yang harus kita jagai ya, dengan keseriusan tertentu ya. Tapi kalau kelompok-kelompok yang mungkin lebih metodis ya, atau tradisi yang lebih holiness movement gitu ya, maka concernnya lebih adalah ya kamu tahulah teori sehebat apapun nggak merubah kehidupan ya kalau kamu nggak melakukan gitu misalnya, yang penting kamu melakukan atau enggak gitu ya. Dan kadang-kadang Yesus di Alkitab itu kesannya seperti itu ya, waktu ada orang kaya yang datang tentang orang Samaria yang baik, begitu ditanya apa yang harus dilakukan, ya kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama, lakukan itu maka engkau akan hidup gitu ya. Nggak peduli soal kamu mikirnya apa gitu ya, lakukan itu maka kamu akan hidup ya. Tapi kan excuse-nya adalah lalu neighbor saya itu siapa gitu ya, sehingga muncul parabel itu ya. Kadang-kadang Alkitab juga punya ya nuansa-nuansa yang mungkin menggambarkan Yesus bukan orang reform yang baik ya,
Jangan-jangan Yesus bukan orang Protestan yang baik juga gitu misalnya ya. Terus lantas kita gimana ya mengimani hidup kita ya? Ya Yesus memang orang Yahudi sih. Ya. Nah jadi baca Alkitab juga mungkin perlu taste tertentu juga ya. Ya, jadi bagiannya itu saya open aja ya. Saya biarkan Bapak Ibu melewati journey selama semester ini ya, berusaha mencerna ya lewat pembacaan Quran dan tradisi Islam ya. Jangan-jangan di akhir lorong perjalanan ini Bapak Ibu punya ide-ide yang lebih spesifik dan lebih produktif ya, atau mungkin juga tetap sama ya. Oh, harusnya memang seperti ini ya, paralel atau jaga boundaries dan mungkin itu yang pragmatis yang bisa dilakukan begitu ya. Nah, ada satu komentar lagi yang cukup menarik juga di texting ya, yang bilang ya, waktu baca ayat Quran ya, misalnya ayat-ayat yang cukup konfrontasional gitu ya, misalnya terhadap agama-agama yang lain ya, terhadap kelompok Kristen atau kelompok Yahudi begitu ya yang muncul di Quran. Itu kan karena di dalam konteks sejarahnya ya, situasi perang dan lain sebagainya. Kalau misalnya kitab suci itu turun dari surga gitu ya, komentar textingnya ya, masa ada kepentingan yang rasanya sangat kontekstual sejarah itu ya, menyebabkan harus ada turun ayat semacam itu ya, untuk meresponi begitu ya. Jadi seolah-olah yang dari surga itu kalau eternal ya itu harusnya nggak mengurusi hal yang remeh, cuman sebagian sejarah yang mungkin cuman cuplikan sekian puluh tahun begitu ya di dalam sejarah dunia dan alam semesta yang begitu panjang ini gitu ya. Nah sebenarnya semacam teks kitab suci yang kontekstual ya itu hampir di semua agama dan yang punya kitab ya hampir semua selalu seperti itu ya. Justru di dalam kitab-kitab Kristen juga sangat nyata ya seperti itu juga ya, karena kitab-kitab Perjanjian Lama itu merespons ya terhadap trajektori historical, misalnya kenapa ya orang Yahudi itu sampai dibuang ke Babel gitu ya. Jawabannya adalah karena orang Yahudi itu nggak setia kepada Yahweh. Ya lihat aja raja-rajanya ya, kalau kita baca di kitab Raja-Raja, Tawarik dan sebagainya gitu ya, berkhianat ya, menyembah ilah-ilah yang lain begitu ya, bersekutu ya dengan raja-raja kafir gitu misalnya ya. Sehingga karena dosa-dosa itulah Yahudi itu dibuang ke Babel gitu ya. Tapi nanti akan ada masanya pembuangan itu selesai begitu ya. Dan Israel itu dikembalikan dan dipulihkan ya, dan menunggu kepada zaman itulah kitab-kitab itu ditulis ya, sehingga umat pilihan Allah ini bisa tetap setia kepada Tuhan. Nah kalau kita kenakan kritik yang sama itu ya, masa ya gara-gara pembuangan ke Babel yang entah berapa puluh tahun itu atau berapa ratus tahun itu Tuhan itu sampai turunkan kitab suci yang khusus begitu ya. Nah tapi kitab suci itu selalu ya mengasumsikan Tuhan itu merespons ya terhadap sejarah dunia dan hal-hal yang terjadi di dalam human affair ya, di dalam kehidupan manusia begitu ya, sehingga itu justru hal yang sangat natural ya, apapun agamanya sebenarnya ya. Nah cuman mungkin memang betul ya ada semacam kesulitan-kesulitan tersendiri ya, ketegangan kalau kita bicara soal teks yang sakral dan eternal begitu ya. Kita cenderung membaca itu lebih literal ya daripada kontekstual misalnya. Ada ketegangan semacam itu. Ya dan mungkin klaim bahwa Quran itu punya kitab yang induk yang di surga lalu diturunkan kepada Muhammad itu lebih keras dan lebih rigid ya klaimnya dibandingkan misalnya klaim doktrin pewahyuan Kristiani. Ya karena kalau pewahyuan Kristiani itu dipahaminya adalah Tuhan itu menginspirasi ya, Roh Kudus menuntun penulis-penulis kitab suci itu, tetapi dengan bahasa, dengan kehidupan, dengan personalitinya masih attach terhadap konteks pada saat itu, begitu ya. Nah sehingga mungkin memang ya kalau dibaca secara umum ya, tapi nggak bisa pukul rata ya, karena toh pemahaman keagamaan baik di Islam maupun Kristen itu kan juga tidak homogen ya, variasi.
tetapi secara umum dengan bahaya kita mengkarikatur ya, bahwa cenderung umat Islam yang tradisional itu bacanya cenderung lebih literal dibandingkan dengan yang Kristen. Tapi orang Kristen yang memaksa baca Alkitab lebih literal itu juga cukup banyak ya sebenarnya. Jadi ya nggak bisa ya, kadang-kadang perbandingan semacam itu bisa jadi unfair sih. Ya, tapi ada memang efek bagaimana doktrin pewahyuan itu mendorong kita membaca kitab suci kita itu cenderung lebih literal atau cenderung lebih kontekstual. Nah, tokoh-tokoh Islam ya seperti Cak Nur dan Gus Dur itu karena mewarisi tradisi modernis juga ya. Gus Dur itu sekolahnya pernah singkat di Mesir, tapi terus nggak tahan dia di Al-Azhar di Mesir itu, dia pindah ke Irak gitu ya, belajar sastra. Cak Nur belajarnya di University of Chicago ya sama Fazlur Rahman gitu ya. Jadi mereka berusaha mengembangkan tafsir yang lebih kontekstual. Itu nggak terlalu biasa ya di kalangan yang sangat murni tradisionalis ya. Tapi Gus Dur sama Cak Nur juga muncul dari tradisi pesantren. Ya, jadi mereka membawa darah itu dua-duanya ya di dalam tradisi tafsir mereka, sehingga mereka itu sering digolongkan kepada neomodernis begitu ya. Modernis karena latar belakang pendidikan mereka, tapi juga bukan modernis seperti yang biasa saja, melainkan punya akar tradisional yang cukup kuat juga begitu ya. Sehingga either jadi neomodernis atau neotradisionalis begitu ya, tapi bukan yang terlalu simpel begitu ya, yang tradisional atau modernis belaka. Nanti kalau Bapak Ibu baca paper-paper tentang Gus Dur sama Cak Nur dan lihat cara mereka tafsir, mungkin lebih bisa mengapresiasi hal itu ya. Dan jangan-jangan itu menginspirasi kita ya. Oh, kok kita baca Alkitab nggak sebegitu kreatif ya. Kita kayaknya ngotot dan kolot gitu ya misalnya ya. Tapi mungkin juga Bapak Ibu nggak ngotot dan kolot sih. Tapi kita lihat aja ya. Jadi jangan-jangan ada potensi itu ya, belajar tradisi tafsir orang lain, memaksa kita bercermin juga ya, dan jangan-jangan mentransformasi diri kita juga gitu. Ya, saya rasa itu ya yang interesting dari berbagai pertanyaan yang muncul di texting ya. Beberapa pertanyaan memang saya gantung dulu, tapi mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan yang terjawab. Dari Bapak Ibu ada komentar atau ada pertanyaan lanjutan, silakan. Wah, nggak ada nih. Selesai dong pertemuan pertama kita kalau gitu. Cenderung nggak ada masalah kita. Ada komentar? Atau masih malu-malu ya? Nanti kalau udah pertemuan berikutnya langsung ganas dengan berbagai pertanyaan. Pak, saya sedikit aja deh. Iya, Pak. Tadi sih mau nanggepin yang tadi Pak Ihan bilang soal horizon ya. Jadi kalau saya mikir kayak kalau horizon kita semakin luas, kayaknya kita semakin bisa dibentuk gitu, dengan kita justru dibentuk gitu oleh horizon kita yang semakin luas gitu. Misalnya kita semakin belajar Islam gitu, kita bisa lihat ada nilai-nilai baik dari Islam yang mungkin kita bisa belajar gitu di sana. Dan itu juga mungkin bisa membentuk spiritualitas kita gitu, yang nggak harus mengubah keimanan kita gitu, cuma mungkin ada hal-hal yang baik gitu yang bisa kita pelajari juga gitu dari horizon kita yang semakin terbuka gitu sih Pak. Oke, ini usulan ya, bahwa membuka horizon itu atau kalau boundaries itu makin besar, jangan-jangan ada juga ya hal-hal yang memperkaya jiwa kita ya dan keimanan kita. Ini mungkin satu tantangan ya buat kita semua, apa betul itu bisa ya, karena kan kalau tadi usulan awalnya paralel aja gitu ya, agamamu agamaku gitu ya, itu tampaknya cukup aman gitu ya. Tapi kalau perluasan boundaries itu bahkan bisa mentransformasi diri kita, wah itu udah bisa mulai agak mengancam ya, karena ternyata kita ini jadi berubah ya. Dan apakah kita tidak jadi liberal gitu ya kalau kita melakukan proyek yang semacam itu gitu misalnya ya. Gimana pendapat Bapak Ibu, teman-teman yang lain?
Ya, tapi thank you Pak Steven usulannya. Itu usulan yang bisa kita pikirkan ya sepanjang semester ini. Ada komentar, pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Pak, Ya. mau nanya Pak. Tapi ini nggak berhubungan sama texting ya Pak. Jadi saya tuh karena masih awam banget, saya tuh sempat mikir sih. Jadi sebenarnya Allahnya orang Muslim dan Allahnya orang Kristen itu sama nggak sih? Atau sebenarnya Muslim itu adalah versi Kristen yang lain gitu, misalnya saja kayak Mormon atau Saksi Yehova gitu. Itu pertanyaan yang bagus ya, dan banyak jawaban ya terhadap pertanyaan itu ya. Miroslav Volf dari Yale misalnya menjawab sama. Ya, tapi karena dia duduk di Yale, dia nggak apa-apa tuh. Ya, dan dia ada argumennya juga ya bahwa Allahnya orang Kristen monoteis juga kok. Ya, bukannya jadi triteisme begitu ya. Sehingga di dalam aspek semacam itu sama ya Allahnya Kristen dan Allahnya Islam ya. Tapi ada profesor lain di Wheaton College ya. Dia kebetulan berkulit hitam dan perempuan, mengeluarkan komentar yang sama seperti itu ya. Dan juga bahkan mengutip Miroslav Volf juga ya. Terus dia terpaksa keluar ya dari Wheaton College gitu ya, karena menghasilkan kontroversi besar ya. Waktu itu lagi ada kasus diskriminasi juga orang hitam dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang berkulit hitam kalau di Amerika banyak yang Kristen memang ya, Baptist yang Black Church itu cukup besar, tapi juga 40% itu Islam. Begitu ya, sehingga isu-isu rasial ya dan isu-isu friksi agama kadang-kadang nyatu juga gitu ya di dalam konteks Amerika gitu ya. Nah, jadi ada yang nggak suka dengan jawaban bahwa sama, ada yang ya dengan yakin bisa bilang sama begitu ya. Nah, jadi biasanya itu gradasinya muncul di seberapa dalam kita lihat aspek-aspeknya ya. Jadi kalau kita lihat aspek itu masih cukup umum, bisa banyak kesamaan. Tapi kalau kita terjun lebih dalam ke dalam detil-detil, pasti ada perbedaan ya. Karena denominasi yang beda aja sama-sama Kristen terus ada perbedaan ya. Terus orangnya bisa berantem lagi dari denominasi yang berbeda gitu ya. Jadi perbedaan itu agak universal ya dan banyak ya terjadi baik interreligious ya di dalam agama yang sama maupun apalagi terhadap agama yang berbeda ya. Makanya pertanyaan yang itu ya, bagaimana menyikapi perbedaan itu jadi luar biasa vital ya. Apalagi buat mungkin umat Kristiani kalau di Indonesia ya minoritas. Ya, jadi nggak bisa juga ya mau pendekatan-pendekatan yang ada di Amerika atau di Eropa yang mayoritas mungkin tradisinya Kristiani, terus kita ambil begitu saja. Ya, dan mungkin pergumulan-pergumulan kita juga berbeda ya daripada yang terjadi di Eropa dan Amerika ya. Padahal kita hobinya impor teologi dari sana gitu ya. Kenapa kita nggak bikin teologi kita ya lewat interaksi-interaksi kita? Jangan-jangan kita itu sebenarnya kalau kita bertanya-nya lebih berani ya, bisa menghasilkan jawaban-jawaban teologis yang sebenarnya di negara lain yang karena konteksnya mayoritas Kristen itu nggak bisa ya melihat ke arah situ, itu blind spotnya. Nah, kita justru yang punya interaksi sangat kental ya dengan Islam mungkin harusnya punya potensi menghasilkan jawaban-jawaban yang produktif. Ya mungkin nggak menjawab dengan sederhana ya, tapi dunia memang jauh lebih kompleks daripada jawaban sederhana yang kita inginkan seringnya. Nah, kita udah injury time 5 menit. Kalau masih ada pertanyaan yang mendesak atau komentar silakan. Kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini ya, karena perjalanan Bapak Ibu masih panjang. Jadi selama istirahat kita ketemu lagi minggu depan ya.